Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berlian lagi sih. Oke, kita lanjut ya untuk bab 4, yaitu part 4 dari PowerPoint yang iseng gue bikin. Jadi kelanjutannya adalah setelah kita mengenal investasi saham ya, dan pertanyaan yang sering kita tanyakan ya, jadi dari investasi saham bisa nggak sih jadi kaya gitu ya, atau malah investasi saham cuma buat orang kaya aja. Dan di sini ada video menarik ya, jadi biasanya gua putar video di ending. Nah, di sini ya kita akan putar video di awal ya. Jadi subtemanya adalah jadi miliarder dari investasi. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih bener jadi miliarder dari investasi gitu ya, dari nabung saham mungkin ya, seperti itu juga, apakah bisa gitu ya. Nah, kita coba lihat di video ini ya. Video ini diambil dari channelnya Benix. Nah, cuma gua linknya lupa, nanti gua cari lagi deh ya. Tapi kalau kalian mau cari di Google pakai keyword ini bisa sih, investasi bisa jadi miliarder terus video Benix gitu. Nah, biasanya akan muncul tuh di hit halaman depan gitu ya. Mungkin nanti gue juga akan coba cari deh linknya, nanti akan gue akan gue taruh juga deh di bawah gitu ya, untuk link videonya agar kalian bisa download, lihat langsung gitu ya video aslinya seperti apa. Mudah-mudahan videonya belum di lock untuk member ya yang ini ya, karena ada beberapa video memang yang udah di lock untuk member gitu. Oke, kita lanjut aja, kita nonton aja. Let's check this out. Halo, selamat pagi Sobat Cuan. Kita kali ini membahas salah satu topik yang menarik karena ada yang nanya di inbox saya, dia pertanyaannya begini, Pak, gimana sih kalau seandainya kita modalnya kecil atau tidak banyak, bisa nggak sih kita bisa jadi miliarder dari bursa efek? So, ini pertanyaan yang bagus, dan saya juga sudah membuktikannya. Karena apa? Karena pertama kali saya masuk ke bursa efek, modal saya cuma 7 juta. Lalu 7 juta itu naik ya menjadi miliaran. Nah, kalau seandainya ditanya gimana caranya, kamu harus lihat video ini. Oke, so saya membuat sebuah kalkulator. Kalkulator ini kamu bisa gunakan di dalam strategi kamu berinvestasi. Di sini saya mau kasih kamu pandangan bahwa dibanding kamu keluar masuk di sebuah saham jual beli terus seperti seorang trader, kamu harus sudah mulai berpikir sebagai seorang investor. So di layar di depan kamu sekarang kamu bisa lihat, ini adalah kalkulator miliarder. Ini saya kasih nama dan saya buat gratis untuk kamu. Kamu bisa pakai linknya di bagian deskripsi. Kamu klik link itu, lalu kamu akan lihat sebuah tabel dalam bentuk Excel, itu berwarna hijau, itu adalah kolom yang kamu bisa edit. Lalu di bawah itu adalah tahunnya, jadi ada tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-30. Di sini saya mau kasih lihat kamu. Di contoh pertama, dengan modal 1 juta, kamu cukup menghasilkan cuan 50% setahun. Kamu nggak usah kayak saya, 500%, 300%, jangan. Kamu fokus dengan 50% setahun. Uang 1 juta kamu setelah 1 tahun bertumbuh 50% menjadi 500.000. Sehingga setelah 1 tahun kamu punya 1,5 juta rupiah. Itu arti dari tabel ini. Di tahun kedua, modal kamu sekarang udah naik. Tadinya 1 juta, sekarang jadi 1,5 juta. Kamu cuan lagi 50%, naik menjadi 2.250.000. So, berdasarkan kalkulator ini, kamu sudah bisa melihat bahwa di tahun ke-18, dana yang kamu miliki sudah tumbuh, tadinya 1 juta, sudah menjadi 1,4 miliar. Gila nggak? Nah, teman-teman, ini yang namanya kamu berinvestasi dengan visi jangka panjang.
Kalau ada orang bilang, oh ya kalau lu mau jadi miliarder lu harus ini itu, banyak cerita, banyak seminar, baca buku segala macam, palsu, ngibul semua. Ini kalkulator matematika, kamu bisa lihat sendiri bahwa sangat logis seseorang dengan modal 1 juta bisa jadi 1,4 miliar. Yang perlu kamu lakukan dan yang paling penting adalah kamu sabar, itu udah jelas. Jangan jual beli cuma untung 1%, gue jual deh. Untungnya 1,2%, buat apa bayar fee ke sekuritas aja udah 0,35%. Lebih mending lu jual gorengan pinggir jalan. Modal 5.000 jadi 20.000. Kalau seandainya usia kamu 20 tahun, tunggu 18 tahun, sebelum kamu usia 40, kamu sudah jadi miliarder. Modalnya berapa? 1 juta, kamu bisa lihat sendiri. Pak, ada nggak yang lebih cepat? Saya kayaknya nggak mau nunggu 18 tahun. Bisa. 1 juta kamu ganti jadi 10 juta. Di kalkulator ini kamu bisa lihat, 10 juta kamu taruh di saham, kamu cukup cuan 50% setahun, maka 10 juta kamu sudah bisa menjadi 1,2 miliar hanya dalam waktu 12 tahun. Ini fakta ya, jadi kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa hitung sendiri. 10 juta mungkin setara handphone Galaxy Note. Hari ini, kamu berpikir, gue mau beli handphone baru, Galaxy Note, harga 10 juta. Lo harus pikir dulu, kalau lo tidak beli itu, lo jadi miliarder 12 tahun lagi. Tahun 2033. Sekarang ada lagi yang pertanyaannya. Banyak banget nih pertanyaannya aneh-aneh. Dia bilang, Pak, saya nggak punya duit 10 juta. Gue adanya 1 juta. Tapi gue nggak mau nunggu 18 tahun. Bisa nggak ya kayak yang orang punya duit 10 juta? Oh, jangan khawatir, bisa juga ada kalkulatornya. Kamu lihat kalkulator ketiga. Ini kamu dilatih untuk menyisihkan penghasilan kamu. Modal awal kamu 1 juta. That's okay. Lalu tiap bulan kamu bisa sisihkan 1 juta rupiah. Itu ada di kolom hijau bagian tengah. Itu yang namanya top up. Setiap bulan kamu isi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ternyata dengan modal 1 juta di awal, dan kamu top up dana 1 juta setiap bulan, kamu juga sudah bisa menjadi miliarder di tahun ke-12. Uang 1 juta kamu di awal, dan uang 1 juta per bulan yang kamu sisihkan, bisa menghasilkan 1,167 miliar rupiah. Kalau orang bilang miliarder itu, orang bilang miliarder itu sesuatu yang awang-awang, enggak juga. Ini namanya investasi, kamu harus tulis, kamu harus hitung. Kenapa? Karena ketika kamu sudah hitung, apa yang kamu manifestasikan dalam imajinasi kamu itu menjadi lebih nyata. Sehingga kamu menjadi berpikir lebih panjang. Kamu instead of berpikir, gua hari ini beli handphone baru, gua beli laptop baru, gua beli sepatu baru. Karena kamu punya angka yang kamu sudah bisa lihat. Oh, saya itu tahun ke-17 pengen punya duit 8 miliar. Oh, saya itu di tahun ke-7 saya pengen bawa orang tua saya naik haji. Uangnya perlunya 300 juta. Gua di tahun ke-12, gua pengen beliin rumah buat adik saya. Ini salah satu hal-hal yang kamu harus tulis, dan kamu masuk dalam kalkulator itu sehingga kamu bisa tahu, oke, gua hari ini nggak mau jalan-jalan ke luar negeri, gua hari ini nggak mau ganti sepatu baru, tapi gua mau mewujudkan mimpi gua 8 tahun lagi, 17 tahun lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi gua atau bagi orang-orang di sekeliling gua. Early 1951, but from the end of 1950 through the next 10 years, actually returns averaged about 50% a year, and I think they were 37 points better than the Dow per year, something like that. But that I was working with a tiny amount of money. So teman-teman, kamu harus gunakan kalkulator ini. Segera setelah kamu nonton video ini, kamu taruh di situ berapakah modal awal kamu, lalu yang kedua berapakah target dana yang kamu inginkan, lalu yang ketiga kamu ingat berapakah cuan yang menurut kamu realistis dalam setiap tahun. Ini membantu kamu supaya kamu tidak menjadi orang yang FOMO. Kamu lihat sebuah saham tiba-tiba naik 300%, gue harus segera beli. Kamu dari sini kamu bisa lihat, gue nggak usah deh, resiko tinggi, 300%, 50% aja gue udah jadi miliarder. So, ini membantu kamu untuk menjadi lebih realistis, dan kamu harus tahu, orang jadi miliarder itu pada umumnya dalam jangka panjang. Dan ini sudah dibuktikan di sebuah survei di Amerika Serikat. Mayoritas miliarder di Amerika Serikat itu pekerjaannya apa? Guru, karyawan biasa. Bahkan ada pemadam kebakaran ataupun polisi. Ketika ditanya, banyak orang ketika meninggal dia jadi miliarder, uangnya dia sumbangin. Apa yang mereka lakukan gitu loh. Ternyata nggak perlu pinter-pinter banget, nggak perlu jual beli saham, trading, forex segala macam, enggak. Orang-orang ini ketika mereka bekerja masih produktif, mereka membeli saham. Mereka investasi di tempat yang tepat. Mereka membeli perusahaan yang tepat. So, kalau seandainya kamu sudah berpikir seperti orang Amerika,
negara bisa menjadi maju, rakyat bisa jadi sejahtera, karena selalu berpikir jangka panjang. So, dengan video ini, kamu jadi tidak usah heran lagi kenapa orang Amerika kok bisa sih pensiun miliarder. Kok bisa sih ketika mereka pensiun usia udah 60 tahun jalan-jalan keliling dunia. Kok bisa sih ketika mereka udah tidak produktif lagi, mereka justru hidupnya bahagia. Kenapa? Ya karena mereka sudah lakukan itu sedini mungkin. Karena saham itu naik belum tentu. Tapi kamu jadi tua itu sudah pasti. Pensiun itu sudah pasti. So selalu berpikir jangka panjang, long term, gue mau jadi apa? Kalau orang Amerika bisa pensiun bahagia, kamu juga bisa pensiun bahagia. Sekarang kamu sudah lihat kalkulatornya, kamu gunakan itu. Semoga membantu kamu supaya kamu bisa membuat target jangka panjang. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau seandainya kamu masih ada bingung atau pertanyaan dengan kalkulator ini, kamu bisa tulis di komen di bawah ini. Nanti kita akan pandu kamu gimana cara pakainya ya. Jangan malu-malu, jangan takut aja, langsung kamu pakai kalkulatornya sekarang juga dan tentukan kamu mau jadi miliarder di usia berapa. So, salam sehat Sobat Cuan, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Nah, oke guys, jadi dari 3 tabel tadi ya sudah disajikan. Jadi ada beberapa opsi. Gue coba ulang. Opsi yang pertama itu kita modal 1 juta, lalu kita target cuan 50% per tahun ya. Lalu ada opsi kedua, modalnya 10 juta, terus tadi modalnya 10 juta ya cuannya juga 50% per tahun. Dan yang terakhir itu modal awalnya 1 juta, tapi tiap bulan nabung tuh 1 juta lagi, nambah lagi gitu. Nah, jadi ada 3 opsi tuh. Nah, kalau dari opsi tersebut sih gue lebih seneng atau lebih menyarankan mungkin di opsi yang ketiga ya gitu. Karena saat kita pakai opsi yang pertama, ruang belajar opsi yang pertama dan opsi kedua, ruang belajar kita jadi terbatas gitu ya. Artinya kalau kita sekali beli salah, nah itu malah berantakan tuh. Artinya begitu salah malah turun 50% gitu, dari targetnya naik 50% per tahun malah turun 50% per tahun. Nah, itu malah berantakan tuh. Dan itu bisa aja tuh terjadi di bulan pertama malah gitu ya. Nah, kenapa gue lebih prepare kasih opsi yang ketiga? Karena di opsi yang ketiga itu kita diwajibkan untuk nabung ya. Jadi kayak nabung saham opsinya. Jadi tiap bulan kita sisihkan 1 juta. Kalau di bulan pertama kita ada miss ya, mungkin kita bisa evaluasi dan perbaiki di bulan kedua dengan modal yang baru gitu ya. Ya, jadi harapannya sih jadi ada ruang belajarnya lah gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan masih bisa dibalikin gitu. Tapi kalau modal di awal doang, nah itu agak berat gitu. Tapi itu opsi dikembalikan ke kalian mau pakai yang mana. Dan ya tentunya sih nggak semudah itu juga ya pastinya. Walaupun kata Warren Buffett itu kalau dia dengan modal yang sangat kecil ya, tiny tapi nggak tahu ya tiny-nya dia itu berapa ya. Artinya itu sangat possible untuk cuan 50% per tahun. Itu menurut Warren Buffett gitu. Kecuali modalnya udah gede mungkin agak berat ya untuk cuan 50% per tahun. Nah, masalahnya tiny yang dimaksud Warren Buffett itu batasnya di angka berapa tuh? Oke, mungkin gua
menebak artinya kemungkinan sih yang dimaksud tiny itu masih di bawah 1M kali ya. Kayaknya kalau modalnya udah di atas 1M mungkin udah nggak bisa dibilang tiny lagi gitu ya. Makanya target di sini tuh target untuk dapat 1 miliar pertama ya dari nabung saham tadi atau dari investasi saham gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah ya cari tahu bagaimana menganalisa suatu saham yang kalau kita beli akan kasih return 50% dalam 1 tahun. Nah itulah PR-nya tuh ya. Kalau di situ kan kalkulator doang ya, masukin angka keluar angka gitu. Wah, dalam perjalanannya kan kita yang diperlukan adalah skill untuk mencari saham mana yang kemungkinan akan naik 50% atau yang akan memberikan kita keuntungan 50% dalam setahun gitu. Apakah cukup dengan satu saham atau mungkin itu bisa di di swing kali ya, mungkin dalam 3 bulan cuan 10% dulu, bulan berikutnya 20%, bulan berikutnya 30%, mungkin bisa begitu juga ya. Intinya kalau dijumlah dalam setahun keluar masuk cuannya 50% gitu ya, tapi keluar masuknya nggak tiap hari juga gitu. Nah itu mungkin yang masih yang perlu kalian ulik lagi di dunia saham ini untuk cari tahu bagaimana cara mendapatkan saham yang bisa kasih cuan 50% setahun gitu ya. Nah gue pribadi pun belum bisa kayaknya ya, masih belajar untuk nyari-nyari. Lalu kita next ke page berikutnya. Nah di page ini tadi ya bicara tentang investasi saham, kan kita menyisihkan uang dari income yang kita punya. Jadi menyisihkannya ada yang sekali dengan modal 1 juta atau 10 juta, atau menyisihkan tiap bulan. Dan di sini gue rekomendasi untuk menyisihkan tiap bulan gitu ya. Nah di sini judulnya puasa sama dengan investasi gitu ya. Jadi puasa itu adalah menunda kesenangan saat ini demi hal yang lebih besar, yaitu makna dari puasa sebenarnya ya. Jadi ya nggak cuma menahan lapar doang gitu ya, lapar dan haus. Sebenarnya kan sama sih yang kita rasakan saat puasa, kan kita menahan lapar dan haus sementara doang gitu kan, sampai di maghrib udah boleh buka gitu. Nah konsep puasa di sini, nah puasanya juga nggak yang harus puasa full, bisa juga puasa yang intermittent ya. 1 hari cukup 1 kali makan. Dan nah di sini gua mau mengajak ya untuk puasa atau intermittent lah. Jadi kalau kita biasa makan 3 kali sehari, nah di intermittent fasting ini kita cukup makan 1 kali sehari gitu. Nah jadi nanti dana untuk makan yang biasanya kita keluarkan 3 kali, akhirnya kita cuma makan sekali, dan berarti kita bisa save pengeluaran 2 kali makan. Nah itu kita save untuk kita investasikan, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan makan sekali makan tuh mungkin 10.000 kurang ya, 15.000 tuh sekali makan. Artinya kita bisa save 30.000 per hari ya kalau kita cuma sekali makan. Terus taruhlah makan siang berarti sarapan dan makan malam kita bisa save tuh. Nah, artinya kita bisa save 30.000 per hari. 30.000 dikali 30 hari jadi 900.000 tuh. Nah tinggal nambahin 100.000 dah, jadi 100.000 tambahin
Nah, kita invest gitu pakai cara yang ketiga ya, yang investnya tuh nabung tiap bulan seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah alokasikan 10 sampai 20% dari gaji gitu ya. Kalau kalian dirasa 10 sampai 20% gaji itu diambil untuk invest masih cukup 1 juta, nah berarti ya udah pakai cara itu, mungkin nggak perlu puasa ya. Tapi kalau kalian mau puasa juga boleh. Nah, tapi kalau yang mungkin penghasilannya cuma 3 juta kali atau di bawah itu ya, atau 4 juta juga mungkin, kalau 10 sampai 20% nya aja kan belum dapat tuh. Kalau 5 juta mungkin masih bisa tuh 20% nya ya gitu. Tapi kalau 4 juta 20% nya cuma 800.000. Nah, mungkin kita bisa menerapkan tadi tuh skema intermittent fasting atau puasa. Jadi puasa aja tuh tiap hari ya. Kalau puasa yang Ramadan kan ada sahur ada buka ya. Kalau ini ya cuma sahur dan buka udah sekali aja tuh. Nah, itu kurus gitu. Ya, nah mungkin buat yang sedang diet bisa diterapkan juga ya sekalian ya. Tapi buat yang kurus mungkin gue nggak tahu tuh apakah pengaruh ke kesehatan kalian ya. Nah, ini opsi aja sih, kebayang gue gitu ya. Jadi kita puasa untuk investasi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan investasi tadi yang pertama itu kan kita pengen punya 1M lah ya, buat kita yang belum punya uang segitu, yang mungkin nggak kegambar ya untuk punya uang segitu. Nah, dengan cara ini mungkin kita jadi ada peluang ya, jadi ada gambaran. Kalau kemarin mungkin anjir 1M dapat dari mana ya, gua harus ngapain ya dapat 1M. Nah, ternyata bisa nih, cuman memang agak lama jangka waktunya tuh tadi 12 sampai 18 tahun lah gitu, prosesnya cukup lama gitu. Ya, kalau kalian nabung 1 juta, nabung aja gitu ya, 1 juta per bulan kali 12 tahun ya, berarti berapa tuh, 12 juta dikali 12, 144 juta doang kekumpulnya gitu. Tapi kalau kita invest bisa sampai 1M gitu, bisa jadi apa ya, dana pensiun kali ya, dana pensiun ya, khususnya buat yang karyawan yang non BUMN atau non PNS ya. Kalau BUMN dan PNS kayaknya udah punya dana pensiun dah gitu. Nah, kalian bisa menyiapkan mungkin dana itu untuk dana pensiun kalian seperti itu. Nah, ini sebenarnya dikutip dari ayat Al-Quran ya. Jadi kita diminta untuk jangan meninggalkan generasi yang lemah ya. Artinya 1M itu ya mungkin kalau umur kalian sekarang di 40-an atau 50-an ya, 18 tahun kemudian kan udah menuju 60-70 tuh. Nah, berarti kan mungkin uangnya tuh nggak dinikmatin buat kalian tuh, bisa jadi ya. Jadi tujuan berikutnya adalah ya, uang 1M itu ya bukan memang buat kalian, buat generasi penerus ya, buat anak-anak kalian, buat cucu-cucu kalian gitu ya. Jadi kita saat punya anak cucu adalah yang bisa diwariskan gitulah ya. Nah, meninggalkan legacy, nah itu legasikan warisannya.
Nah, ini potongan ayatnya ya. Lupa dari surat berapa ya, ada nggak ya nanti di ujung. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Nah, nanti di cross check lagi ya. Harusnya sih benar ya, ambil dari Google. Oke, jadi itu mungkin penutup di video kali ini ya. Semoga makin jelas tujuan investasinya ya. Kalau tadi sih di video Benix kan memang kita harus nentuin tujuan ya, apakah buat umroh atau untuk apa gitu ya. Ya, jadi penting untuk punya tujuan dalam berinvestasi untuk menguatkan kita dalam perjalanannya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja cukup dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Sepertinya gua sudah siapkan juga untuk part 5-nya ya, mungkin minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Udah terakhir belum sih? Oh iya benar, udah terakhir. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Thank you.